Oke teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi dengan video aku kali ini ya. Aku akan kasih kalian informasi berkota pintar. Di situ adalah aplikasi yang direkomendasikan supaya warga Jember khususnya punya semuanya, dan itu adalah aplikasi yang dibuat Bupati Jember untuk mempermudah rakyatnya dalam melakukan pembuatan atau pembayaran ya, pelayanan masyarakat jadi lebih dimudahkan lewat aplikasi J-Kopi itu. Kalian harus tahu karena di sana ada aplikasi yang penting banget yang perlu diketahui untuk warga masyarakat Jember ya. Terutama untuk kalian yang pengen kerja di lokasi Jember, di sekitar Jember. Di situ kalian bisa mendaftar menggunakan kartu kerja ya. Langsung aja di sini aku buka Play Store. Nah, ini dia. Kalau kita buka Play Store, kita tinggal ketik J-Kopi ya, dia akan muncul. Langsung J-Kopi kita lihat. Nah, itu dia logonya kopi ya. J-Kopi, kopi itu panjangan dari Kota Pintar. Nah, kita lihat reviewnya ya teman-teman. Di atas sana ada aplikasi Jember Kota Pintar ya. Dari menu awal di situ sudah ada gambar Bapak Bupati ya. Di sini ada pelayanan surat. Jadi surat pindah, ada surat tidak mampu, surat tidak memiliki rumah, terus pembuat surat tanda kepemilikan kendaraan bisa kita buat lewat aplikasi J-Kopi ini. Nah, yang berikutnya adalah lewat ini juga kita bisa promosikan jualan-jualan kita, entah itu makanan atau pakaian, sebagai destinasi kota ya, sebagai devisa untuk kita juga. Nah, ini di sini ada call center ya, call center buat kedaruratan ya, seperti kebakaran, bencana, kemudian kesehatan. Ada juga informasi dari J-News, berita khusus warga Jember ya. Di situ kita bisa lihat berita apa aja sih yang hari ini ada di sekitar kota kita. Nah, itu teman-teman, aku udah download ya kebetulan J-Kopi ini, dan sudah pernah menggunakan beberapa fitur atau menu yang ada di dalamnya. Ya, J-Kopi Jember Kota Pintar. Kita buka ya. Nah, di sini aku udah masuk ya di menunya. Menunya isinya ada kedaruratan, PPID Jember, lapor, sistem informasi, dan lainnya. Kita klik lainnya ya. Kita coba pengen tahu isinya apa sih. Nah, ini dia. Isinya kedaruratan, PPID Kabupaten Jember, lapor, ya, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi di sini isinya adalah laporan aspirasi ya, jelas sistem informasi Jember elektronik layanan masyarakat. Terus di bawah ada jadwal angkutan umum, JKN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Aku klik yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya di sini ya. Nah, teman-teman, di sini banyak banget layanannya ya di Dispenduk Capil. SIP ya, SIP layanan akte kelahiran. Nah, ini aku kemarin pakai SIP ya, teman-teman. Nah, SIP Dispenduk di sini ternyata masuk ya di J-Kopi. Nah, itu dia, aku udah punya aplikasinya. Jadi aku tinggal login aja ya untuk layanan akte kelahiran. Nih. Ya. Layanan kartu identitas anak atau KIA, KTP, banyak banget ya. Nah, KTP. Untuk perekaman KTP yang baru bikin juga bisa loh, teman-teman. Jadi kita tinggal ambil aja di sana. Terus ada layanan kartu keluarga. Jadi banyak banget ya. Terus yang berikutnya, di sini ada fasilitas umum ya, teman-teman. Nah, rumah sakit, bank, pusat perbelanjaan, apotek, destinasi tempat ibadah, hotel, terminal, dan lain-lain. Banyak banget. Nah, ini ada kartu pencari kerja. Buat yang belum bekerja, di sini bisa bikin kartu pencari kerja. Ada beberapa lowongan-lowongan pekerjaan yang ditawarkan di sana. Jadi kalian bisa coba pakai
yang layanan kartu pencari kerja ya. Terus di sini ada, kita kembali ya. Kita kembali. Nah, ini kedaruratan. Nah, pemadam kebakaran Jember, kita kan belum tahu ya, apalagi yang di desa itu belum tahu gimana sih caranya menghubungi pemadam kebakaran. Mungkin yang tahu hanya nomor call center aja ya, call center yang biasanya dipakai itu ya. Tapi di sini di aplikasi ini ada Basarnas ya, Basarnas, terus ada ambulan Dinkes Jember, ada pemadam kebakaran, ada BPBD Jember, PMI Jember, dan Polres Jember. Ini buat kedaruratan ya, intinya kalian yang butuh ambulan dan lain-lain bisa pakai aplikasi ini. Nah, teman-teman, kalau kalian pengen lebih lagi tahu tentang aplikasi Jember, di sini ada J-Branding, J-Clap, ada J-Keren, JE Desa, JE Disa ya, JE Disa. Nah, di sini teman-teman. Jadi kalian bisa pilih mau aplikasi mana. Nah, teman-teman, buat kegunaannya buat apa aja sih? Banyak banget ya JKN, kayak JKN ya. Nah, ini aku pernah bikinin BPJS teman aku ya untuk berbayar. Sekarang pembuatan BPJS itu nggak lewat kantor lagi teman-teman. Jadi buat pembuatan BPJS berbayar itu kita cukup dari rumah alias online. Dan kartunya akan dikirimkan lewat email teman-teman. Nanti aku akan kasih contoh ya gambar kartu online-nya itu seperti apa. Nah, di sini JKN itu karena ini memang isinya adalah kartu BPJS ya. Jadi di sini pertama ngecek dulu. Nah, bisa buat ngecek riwayat kesehatan, dia pernah ke rumah sakit mana, BPJS itu pernah dipakai kemana aja, ada Vaskes, fasilitas kesehatan, BPJS kesehatan ya. Jadi kalau di JKN itu kan fasilitas kesehatannya kita bisa milih. Kita bisa milih dia masuk rumah sakit mana. Semisal kita buat awal masuk ke RSD Balung ya. Kemudian 3 bulan berikutnya bisa diganti teman-teman. Tentunya gantinya di aplikasi JKN tersebut. Nah, ini teman-teman, ini karena seluruh tempat ya, aku nggak kasih deskripsi lebih detailnya kapan-kapan aja di channel aku di video aku selanjutnya maksudnya. Nah, informasi BPJS kita bisa lihat. Nah, itu. Jadi teman-teman, sekarang itu serba online. Kita harus bisa belajar pakai aplikasi-aplikasi online. Ada beberapa yang di sini aku udah pernah pakai. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan, terus JKN, ada juga PPID Jember, sistem informasi dan lain-lain. Teman-teman harus coba juga nih. Jadi biar tahu apa sih gunanya. Nah, itu. Nah, di sini ya, buat kesehatan, info ketersediaan tempat tidur RSD Dr. Subandi. Di sini yang ada cuma Dr. Subandi aja yang masuk dalam aplikasi ini. Jadi kalian yang mau pesen kamar, maksudnya ketika ada keluarga yang sakit, kita nggak perlu lama-lama banget ya nungguin petugas puskesmas terdekat untuk mendaftar. Kita bisa belajar dari sini. Kita pakai ini, kita lihat ketersediaan kamar dan tempat tidur. Jadi kita bisa pesan tempat tidurnya itu di sini. Nah, ini dia teman-teman. Ini Kamis 22 September 2022 pukul 16.10.17 ya. Maaf ya, ini handphonenya agak ngelak jadi nggak bisa di scroll ya. Kita cuma bisa scroll ke bawah, ke sampingnya agak susah. Nah, ini dia. Nah, ini yang masih kosong ya. Yang paling bawah ini Anturium 0%, serta yang atas nih. Itu ada beberapa ya. Jadi saat ini di rumah sakit ini lagi banyak peserta, maksudnya lagi banyak pasien. Tuh, kita bisa lihat. Nah, ini informasi layanan rawat ya. Kita bisa cari. Nah, itu belajar ya. Atau kita bisa cari ya RSD Balung. Sama ya, kayaknya emang cuma 2. Oke.
Oke. Nah, untuk si jelas ini kita harus bikin akun dulu, jadi supaya kita bisa masuk ya. Nah, ini di sini banyak ya rumah sakit yang udah masuk ya. Subani Jember, terus RS Jember Klinik, Rumah Sakit Paru, Siloam. Ini lokasi-lokasinya aja, jadi biar kita tahu ya. Destinasi wisata, wah ini yang suka jalan-jalan ya teman-teman ya. Destinasi wisata, wah ini banyak banget nih. Kalian yang suka healing-healing, jalan-jalan ya teman-teman. Ini harus dilihat ya, apa namanya, di mana aja sih lokasinya ya. Jadi info-info yang paling menyenangkan ya buat yang suka-suka jalan-jalan nih. Kita bisa lihat di sini lokasinya tuh di mana. Nah, ini banyak banget ya ternyata wisatanya di Jember itu ya. Bahkan wisata-wisata yang nggak pernah ditemui ya sama kita. Di sini ada semua teman-teman. Ini kita harus coba nih, benar-benar harus coba mana yang belum pernah kita datangi ya teman-teman ya. Terus ada lagi di sini tempat ibadah. Nah, di sini anak ini yang paling terkenal ya, Masjid Rodotul Muklisin itu yang bagi aku mudah dikenali ya, soalnya masjidnya gede banget dan di pinggir jalan. Nah, ini ada beberapa lagi ya di bawahnya. Terus sekarang kita coba lihat hotel. Ini Hotel Aston. Nah, ini hotel mana aja kalau kita punya saudara yang jauh banget dia pengen nginep di hotel, kita kasih review atau apa istilahnya ya, kita kasih masukan hotel-hotel di Jember itu mana aja sih. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia lokasinya di sini. Jadi biar nggak nyasar gitu ya, teman-teman. Ada juga pusat perbelanjaan teman-teman. Wah, yang suka shopping ya teman-teman, ini banyak banget ya. Wah, itu yang terakhir ada Pasar Tanjung, terus atasnya Roxy, Lipo Plaza, Golden Market, Transmart Jember. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada stasiun yang mana aja nih. Nah, ini karena ini aplikasi baru teman-teman, jadi mungkin ada beberapa stasiun atau terminal yang tidak terdaftar ya. Nah, ini terminalnya cuma terminal Tawangalun teman-teman. Ini yang paling terkenal ya. Di sini ada apotik. Nah, ini apotik yang lebih terkenal ya dari yang lain ya. Bank juga sama. Nah, ini bank banyak banget, bisa pilih nih ketika kita lagi di jauh ya, terus kita nggak tahu tuh ada di mana, atau mungkin kita lagi jalan-jalan ke Jember ya, orang-orang yang bukan Jember jalan-jalan ke Jember, aduh di mana nih mau cari bank. Nah, ini nih perlu banget nih punya aplikasi ini, jadi biar tahu tempat-tempat yang harus kita datangi ya. Kalau kita kesasar juga ini membantu. Nah, ini di sini Jembako, Bayar Pajak Online. Ini karena sekarang semuanya serba online teman-teman, jadi NPWP pun bikin online ya teman-teman nih. Nah, ada pendaftaran NPWPD, cek NPWPD, lupa password, dan lain sebagainya. Nih, mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa masukin. Sebenarnya aku punya NPWP, tapi kebetulan lagi lupa password ya, karena udah beberapa tahun nggak diurusin. Kalian bisa coba aja buat pendaftaran NPWPD ya, Jember Bayar Pajak Online. Nah, ini enak banget. Yang punya pajak bumi atau lainnya bisa bikin ini, jadi kita nggak perlu nunggu petugas dari desa datang buat narik pajak. Kalau kita tahu cara bayar online-nya, kita tinggal bayar ketika ada uang gitu. Oke ya teman-teman, nih sinyalnya mulai agak melemah ya. Ada info gempa juga di sini, BMKG ya. BMKG biasanya tersendiri, tapi di sini dicantumkan ya. Sambil dicek aja teman-teman mana yang menurut teman-teman bisa recommended banget buat teman-teman gunain aplikasi ini buat sehari-hari ya. Ya anggap aja ini adalah peta online untuk kita warga Jember ya, terutama kita yang pengen tahu lebih dalam seperti apa sih Jember itu, karena tujuannya. Nah, di sini ada beberapa di Genius ya, tentang informasi-informasi tentang
pembuatan aplikasi ini juga ada informasinya teman-teman. Pak Haji Hendy membuat aplikasi ini tujuannya adalah supaya warga Jember itu makin pintar, itu yang pertama. Yang kedua, semakin transparan dengan kabupaten dari pusat pemerintah Kabupaten Jember terhadap masyarakatnya dan rakyatnya, biar semuanya masyarakat bisa menuangkan aspirasinya, bisa menuangkan pikirannya lewat aplikasi J-Kopi ini, Jember Kota Pintar. Nah, tujuannya Pak Haji Hendy supaya aplikasi ini bisa berjalan 100% nantinya. Jadi masih ada tahap perbaikan ya dalam link-linknya, menu-menunya dan lain sebagainya. Jadi di sini yang belum tahu ya, buat yang belum tahu kalian cobain pakai J-Kopi Jember Kota Pintar sambil belajar ya, belajar aja sambil belajar. Itu aja ya teman-teman, mungkin sedikit dari aku ulasan tentang aplikasi Jember Kota Pintar ini. Kenapa kok bagi aku perlu banget diulas? Karena ini adalah tentang kota kita dan penting banget kita tahu, apalagi sekarang semuanya serba online ya. Ngurus NPWP, pajak, akta lahir, dan kartu keluarga pun semuanya online. Bahkan terkadang kalau kita pergi ke kantornya pun kita diusir karena semuanya sudah serba online ya. Kayak kemarin tuh aku pernah ya salah satu keluarga ngurusin NPWP di kantor, dan di sana dianjurkan untuk pulang karena harus membuat NPWP itu secara online. Dan untuk KTP itu juga udah disaranin kita bikin online teman-teman, jadi harus lebih up to date. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video review aku tentang J-Kopi Jember ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.